alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini masih di sekitar adabnya mandi ya. Adabnya mandi bagaimana sih? Ya, seperti yang Aisyah katakan, ya kita kalau mandi itu kita kasih air 3 kali, terus ke kanan dulu, terus baru ke kiri. Jadi ya dirapikan. Ya, kepalanya dirapikan saat mandi. Jadi keluar itu sudah rapi. Nah, mungkin kalau tidak cukup ya disisir dulu di kamar mandi itu keluar sudah rapi. Baik, ini kita di bab sebenarnya kita itu di bab ini ya. Bab nomor 19. Ya, yang tadi saya ceritakan babu man bada'a bisyiqqi ra'sihil aiman fil ghusl. Ini bab orang yang memulai saat mandi ya dari kepalanya yang sebelah kanan. Ya, ini saja diceritakan, lihat tuh. Karena itu merupakan kebiasaannya. Ya. Kenapa ini jadi penting? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat suka sekali untuk hal yang baik dimulai dari kanan. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu tayammuna fi kulli asyaihi. Adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka sekali memulai dari yang sebelah kanan untuk segala sesuatunya. Ya, kecuali untuk hal-hal yang ada nilai yang apabila dibandingkan itu tidak positif. Ya, misalnya mau masuk kamar mandi, dibandingkan dengan mau masuk masjid. Ya, beda. Mau masuk masjid, kaki kanan. Keluar masjid, kaki kiri. Ya, mau masuk kamar mandi, kaki kiri. Keluar, kaki kanan. Ada banding-banding seperti itu. Ya, pakai baju kanan dulu, ya, lengan kanan dulu begitu. Ya, tidak kiri dulu. Tapi kalau lepas kiri dulu. Begitu. Jadi itu saja pakai tertib ya. Pakai tertib karena ada makna kemuliaan di sebelah kanan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hadisnya Imam Bukhari dengan sanadnya dari Aisyah. Qalat, beliau mengatakan kunna idza asabat ihdana janabatun akhadhat biyadayha salasan fawqa ra'siha. Ya, kita kata Aisyah, kalau salah satu dari kita junub itu mengambil air ya mengambil air terus ke bagian kanan dulu dari kepala ya baru ke bagian kiri ya seperti itu ya. Nah, ini gampang saja ya untuk dilaksanakannya. Nah, bab yang ke-20 itu bab man irtasala uryanan wahdahu fil khalwah. Bab untuk orang yang mandi sendirian dalam keadaan tak berbusana. Wa man tasattara fattasatturu afdal. Dan barang siapa yang tasattur itu menutup diri, maka menutup diri itu afdal. Lebih baik. Jadi ini yang harus difahami ya dari dari bab ini mesti difahami keadaan mandi orang dulu dengan keadaan mandi orang sekarang itu berbeda. Ya, orang dulu mandi bareng-bareng di sungai. Ya. Mana yang bagus kalau bareng-bareng ya jangan terbuka. Pakai kaos misalnya. Laki-laki tentu ini ya.
Yang perempuan dengan perempuan tentu. Ya. Nah, kalau sendirian, apakah boleh bertelanjang, maaf ya? Itu yang Imam Bukhari katakan fattasattur afdal. Ya, menutup dirinya itu lebih baik. Ya, kenapa? Karena alamnya terbuka. Ya, di tempat yang terbuka. Maka disebut tasatur. Kalau kita di rumah tempatnya sudah tertutup, orang tidak lihat. Itu ya, bukan di rumah tetap pakai baju, mandi, pakai androk, pakai kaos terus. Ya nggak bersih begitu. Ya, baik, itu yang harus difahami dari hadis yang akan saya baca. Baik. Wa qala Bahz an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bahz mengatakan dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu ahaqqu ayyustahya minhu minan nas. Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih berhak untuk kita merasa malu kepadanya daripada kepada manusia. Ya, kita lebih berhak malu kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia mengatakan, kanat banu Israil yaghtasiluna uratan yanzuru ba'duhum ila ba'd. Ini harus difaham ya. Merupakan kebiasaan Bani Israel, itu mereka mandi bareng dan bertelanjang. Masing-masing melihat yang lainnya. Wa kana Musa yaghtasilu wahdahu. Dan kebiasaan Musa mandi itu sendirian. Ya. Nggak mau Musa mandi bareng-bareng kayak gitu. Ya, ada pemandian yang disebut dengan disebutnya dengan hamamat, ya. Yang disebut dengan hammamat, ya, atau al-hammam. Itu tempat mandi bareng itu. Pemandian umum maksudnya. Nah, jadi mereka biasa mandi bersama, terus kayak kalau di sungai ya, masing-masing saling melihat. Ya, kalau misalnya bukan sungai, ya pemandian. Ya, ada tempat mandi bareng. Ya, sekarang kalau sekarang ada di bilangan Bogor sana tuh, Parung masuk, orang-orang yang pada gatal-gatal segala, ada itu airnya hangat ya, terus ada air itu bau belerang. Ya, orang berendam di situ bareng-bareng, laki perempuan bareng-bareng berendam di situ. Nah, tentu semuanya pakai baju ya, karena mereka pentingnya itu berendam di air belerang itu. Nah, itu macam pemandian ya, itu pemandian seperti itu. Nah, dulu itu kondisinya ya, pemandian itu orang ya peradabannya belum tinggi berarti ya, mandi bareng-bareng terus saling melihat aurat, ya, auratnya saling kelihatan itu. Apakah sekarang masih ada seperti itu? Masih sekarang, masih banyak. Ya, anak-anak pantai di Bali, di Sanur, di mana-mana itu. Masih terjadi, bahkan itu lebih jorok laki perempuan. Kenapa demikian? Karena tidak ada iman. Ya, tidak ada malu. Maka pantas kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-iman wal haya'u qurina jami'an. Fa idza nuzi'a ahaduhuma untuzil akhar. Iman dan malu itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, apabila salah satunya tercabut, yang lainnya akan tercabut juga. Tidak ada malu, tidak ada iman. Ya, kalau ini nggak ada malu, laki perempuan bareng dan telanjang.
Nauzubillah min dzalik. Dan itu disebar. Disebar di apa namanya? Di media-media umum ya. Itu disebar dan yang tidak mau sengaja melihat akan terlihat. Karena itu selalu muncul. Kenapa selalu muncul? Karena yang melihat banyak. Jadi dia naik ke atas. Ya. Dia selalu muncul. Nah, jadi itu disebut di sini merupakan kebiasaan Bani Israel itu. Orang-orang Bani Israel. Jadi kejadiannya di mana ini ya? Ya ini tentang Musa, berarti di Mesir kan. Mandi bareng. Kita kalau lihat film The Ten Commandments itu, ya mandi laki mandi bareng, perempuan mandi bareng. Tapi ini bisa, masih mending kan? Tuh, tapi zaman sekarang sudah modern masih seperti itu, dan itu dijadikan sebagai daya tarik, ya, dijadikan sebagai daya tarik dari mana-mana. Ya, kalau dulu hanya orang-orang Eropa saja yang tertarik, ini sampai orang Arab juga tertarik. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi di sini disebut kayak Musa kebiasaannya mandi sendirian. Ya, itu yang kemudian orang-orang itu mengisukan. Ya. Jadi Bani Israel itu mengatakan, wallahi ma yamna'u Musa yaghtasila ma'ana illa annahu adaru. Ya, demi Allah. Ya, tidak ada halangan bagi Musa untuk mandi bareng dengan kita, enggak ada halangan itu. Tapi kenapa dia tidak mau mandi bersama kita? Karena dia adar. Adar itu bahasa ininya, bahasa Indramayunya ya adar tuh burut ya. Apa ya bahasa Indonesia? Nggak ngerti saya bahasa Indonesianya. Jadi kantung testisnya itu membengkak. Apa bahasa kedokterannya, Bu? Hernia. Hernia? Bukan buah zakarnya. Ya, hernia. Kantung kemihnya kan. Bukan kantong kemih. Ya, testis itu kan testis. Testisnya besar. Itu hernia namanya? Hah? Kondor. Ya, kondor. Itu. Ya, jadi besar gitu ya. Iya, besar. Tidak jadi enggak itu. Mereka ngomongnya begitu. Jadi bahasa Arabnya adar. Ya. Bahasa Indramayunya burut. Ya. Hernia skrotalis, jadi hernia skrotumnya itu. Oh, itu hernia. Kampungnya kondor. Iya, kan bahasa kampung. Memang kurang ajar Bani Israel nih. Ya. Jadi dikatakan fadzahaba marratan yaghtasilu. Ya, jadi satu ketika Musa pergi untuk mandi. Fa wada'a thawbahu 'ala hajar. Jadi dia taruh bajunya di atas batu. Ya, berarti kan di sungai ya. Di sungai. Sungai ini pasti bersih banget kan. Fa farral hajaru bi thawbihi. Lalu itunya itu gelinding batunya. Jadi jauh itu. Ya. Posisi batu di atas, karena kan jadi ini sungainya batu di atas supaya apa? Supaya ada tertutup gitu. Tapi batunya itu gelinding. Ya, namanya ini Allah punya cara ya untuk kasih jawaban. Fa kharaja Musa fi ithrihi. Lalu Musa itu keluar lari itu. Ngejar batu. Yaqulu thobi ya hajar. Batu, pakaian saya jangan dibawa lari gitu. Ya, hatta nadharat Banu Israil ila Musa. Ya, sehingga Bani Israel itu orang-orang Israel, Musa juga orang Israel juga kan. Semuanya melihat Musa itu. Ya,
Faqala wallahi ma bi Musa min ba'as. Lalu mereka mengatakan, demi Allah, Musa enggak kondor gitu. Musa enggak kondor. Itulah cara yang wa akhadha thawbahu. Akhirnya Musa ambil pakaiannya, fatafiqa bil hajari darban. Lalu dia pukul itu batu itu. Faqala Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, wallahi innahu lanadabun bil hajari sittatun. Aw sab'atun darban bil hajar. Ya, demi Allah, ya, ada bekasnya di batu itu 6 atau 7 kali bekas pukulannya Musa deh. Marah Musa. Ya. Baik, itu ya. Nah, ini hadis ini yang tadi saya gambarkan. Ya, jadi judulnya dibikin oleh Imam Bukhari tentang apa? Tentang orang yang mandi telanjang bareng-bareng. Ya. Ya. Tentu itu tidak boleh ya di dalam Islam. Ya. Dan mandi sendirian, telanjang dan tidak telanjang. Ya. Telanjang dan mandi sendirian, telanjang dan mandi sendirian bertutupan. Ya, yang kemudian dikatakan wat tasatturu afdal. Ya, menghalangi dirinya dari penglihatan orang lain itu afdal. Nah, hadis ini yang diangkat. Ya, dari hadis ini tampak pertama yang dilarang itu mandi bersama-sama dalam keadaan telanjang, masing-masing melihat aurat saudaranya. Meskipun itu sesama laki atau sesama perempuan. Ya. Terus yang kedua, mandi bertelanjang sendirian, orang lain tidak lihat, itu tidak apa, tidak mengapa. Ya. Tapi di tempat terbuka, mandi sendirian, ya, karena itu tempat itu terbuka, meskipun dikira tidak ada orang, tetap bertutupan itu lebih baik. Jadi bagaimana? Karena tempatnya di luar, ya pakai baju, pakai kaos. Supaya tidak terlihat oleh orang lain. Ya. Andaikan ada orang yang dari jauh memantau misalnya. Begitu. Adabnya itu. Nah, maka hadis ini diangkat. Oke ya. Yang diangkat hadisnya Musa. Musa keluar, berarti kan di alam terbuka itu. Nah, sekarang kita di kamar mandi. Apakah harus pakai baju? Beda. Ya, tidak akan ada ceritanya batu itu ngelinding. Nggak ada ceritanya itu. Ya. Oh, jadi yang penting itu lafaz tasattur. Tasattur itu menghalangi diri dari orang lain sehingga orang lain tidak lihat. Ya, kita tidak pakai baju sekalipun di kamar mandi itu enggak masalah. Ya, tidak masalah karena itu tidak memungkinkan orang lain melihat. Ya, kecuali kalau ada orang iseng kasih CCTV segala ya. Itu kriminal. Baik. Nah, kenapa ini hadis ini ada menyertakan Allahu ahaqqu ayyustahya minhu minan nas. Allah lebih berhak untuk kita bersikap malu kepadanya daripada kepada manusia. Ya. Jadi ini tetap ini ya konteksnya tasattur. Konteksnya adalah untuk mereka yang mandi di alam terbuka, di luar. Ya, kalau kepada orang malu, kepada Allah harus lebih malu. Ya, kepada Allah harus lebih malu. Nah, begitu ya. Nah, di hadis-hadis yang sudah kita lewati,
Ya, bahkan istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau mandi itu tangannya dicuci dulu, baru mencuci kemaluannya. Ya, sampai seperti itu. Berarti kan apa itu? Telanjang. Ya, tapi itu tempatnya tempat tertutup. Ya, tempatnya tertutup. Boleh istrinya lihat, boleh. Ya, mandi bareng dengan istrinya di kamar mandi, boleh, itu halal. Ya, jadi kalimat Allah wallahu ahaq wa yustahya minhu minan nas. Ya. Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya daripada kepada manusia. Ini konteksnya berbeda ya dengan orang yang di dalam rumah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tentang kamar mandi ya. Aisyah mengatakan kami atau saya adalah orang pertama yang membangun kamar mandi dekat dengan rumah, yang membangun WC dekat rumah. Itu diperkirakan yang dikatakan oleh Aisyah itu tahun 9. Ya, tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah sudah sedemikian rapi itu. Ya, jadi peradabannya memang cukup tinggi. Udah sama Ibu. Ya, berbeda dengan kita ya. Ibu-ibu bisa kalau lihat itu film dokumenter Bali itu. Wah, itu mereka cuci baju di pinggir jalan kan. Ya, kelihatan auratnya laki perempuan. Tapi sampai sekarang ya kalau itu ya. Ya, dengan cara yang ya mestinya tidak begitu ya. Peradabannya sudah tinggi. Ya, tapi itu yang dipelihara karena itu mendatangkan uang, ya mendatangkan devisa. Baik. Itu hadis tentang ya, ada di sini ada disebutnya satu yang paling menurut saya penting ya untuk kita ambil pelajaran bahwa memang Bani Israel itu tidak baik kepada Musa, kepada Nabi Musa. Ya, rata-rata tidak baik kepada Nabi Musa, Bani Israel. Ya, bagaimana dia dengan kepada nabinya itu? Berbicara satu hal yang tidak pantas. Ya, menggunjing. Ya, enggak boleh itu. Ya. Hadis nomor 279 dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baina Ayyubu yaghtasilu 'uryanan fa kharra 'alaihi jaradun min dhahabin faja'ala Ayyubu yahtafi fi thawbihi fanadahu rabbuhu ya Ayyub alam akun aghnaytuka amma tara qala bala wa 'izzatika walakin la ghina bi an barakatika." Wa rawahu Ibrahim an Musa bin Uqbah an Safwan ibn Sulaim an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah yani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina ayyubu yaghtasilu uryanan. Wah, ini hebat nih hadis ya. Enggak tahu saya yang ibu-ibu pegang itu di ringkasan hadis Bukhari ada apa tidak itu. Jadi ini hadisnya dia katakan ketika Nabi Ayyub mandi telanjang, nggak pakai baju, ya tiba-tiba hinggap di badannya belalang dari emas. Lihat,
Belalang dari emas coba. Faja'ala Ayyubu yahtafi fi thawbihi. Ada suara, Ustaz? Memang belum ngomong saya, lagi baca ya. Karena ini yahtati apa maksudnya nih? Ya, jadi dia katakan maka Ayub tangkap itu belalang yang dari emas itu, dia tangkap, dia taruh di pakaiannya. Ya, fanadahu rabbuhu, lalu Tuhannya memanggilnya, ya Ayub, alam akun aghnaytuka amma tara. Bukankah aku telah memberikan kamu kekayaan lebih daripada yang kamu lihat? Maksudnya belalang. Ya. Bukankah aku telah memberikan kecukupan kepadamu, memberikan kekayaan kepadamu lebih daripada yang kamu lihat itu? Belalang dari emas. Ya. Qala bala wa izzatika. Ayub mengatakan, ya Allah, demi kebesaranmu, walakin la ghinan bi an barakatika, tetapi tetap saya membutuhkan berkahmu. Ini belalang dari emas, berkah darimu. Ya. Warahu Ibrahim an Musa ibn Uqbah. Ya, Ibrahim meriwayatkan hadis ini dari Musa bin Uqbah, dari Safwan bin Sulaim, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah. Ya, baina Ayyub yaghtasilu uryan. Ketika Ayub mandi bertelanjang, ya, tidak memakai busana. Jadi itu yang dijadikan sebagai dalil untuk apa itu? Untuk yang hadis ini nih, untuk memberikan pengertian kepada kita, mandi sendirian, tidak pakai baju, tidak dilihat oleh siapapun, itu no problem aja. Ya, no problem saja. Tapi yang pertama itu, mandi sendirian, tidak dilihat orang, tapi di tempat terbuka yang kemungkinan ada orang nanti melihat. Ya. Jadi harus malu kepada Allah karena di tempat terbuka. Ya, di tempat tertutup beda itu, ya. Di tempat tertutup beda. Yang kedua Ayub itu, ya, yang kedua Ayub itu tidak ada di apa namanya? Disebutkan bahwa itu di alam terbuka. Ya. Ya, yang menunjukkan pokoknya itu boleh ya selama itu tidak dilihat oleh orang banyak, tidak dilihat oleh orang lain. Ya, jadi ingat waktu di Medan saya, 11 hari saya ngajar metode Granada di Medan itu, ditaruh di rumah pinggir jalan. Terus Ustadz kalau mau mandi tuh sudah disiapkan itunya, androknya. Jadi androknya itu nyangkol di capstock tuh. Ya saya nggak biasa pakai, saya nggak pakai lah. Tapi rupanya itu katanya ada itu di film ayat-ayat cinta. Ya, mandi tetap pakai sarung, pakai. Katanya ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Saya tidak memahaminya seperti itu. Ya. Jadi kalau di hadis ini dengan judulnya jelas ya, Imam Bukhari mau memberikan pengertian kepada kita bahwa malu kepada manusia itu satu hal yang wajib. Ya. Malu kepada Allah lebih wajib. Allah lebih berhak untuk kita merasa malu kepadanya. Ya, tapi itu masing-masing ada tempatnya. Ya, ada tempatnya. Yang mesti difahami. Ya, konteksnya beda-beda ya. Baik.
Babut tasatturi fil ghusli 'indan nas. Oh, ya. Bab menutup diri dari orang lain ya saat mandi, itu babnya. Imam Bukhari dengan sanadnya dari Ummu Hani binti Abi Thalib. Ya, maulanya, maaf, dari Abu Murrah, maula Ummi Hani binti Abi Thalib. Akhbarahu annahu sami'a Umma Hani. Jadi Abu Murrah memberitakan kepada Umar bin Ubaidillah bahwa dia mendengar Ummu Hani binti Abi Thalib mengatakan, "Dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi. Tahun Fathu Makkah, tahun 8 Hijriah. Fawajadtuhu yaghtasilu wa Fatimatu tasturhu. Ya, lalu saya menjumpainya sedang mandi, sedang Fatimah menutupinya, ya menghalanginya supaya tidak dilihat oleh orang. Ya, Rasul mandi, ya, keadaannya tidak seperti sekarang ada hotel apa segala zaman dulu lah itu. Ya, jadi Fatimah supaya orang tidak lihat dia kasih kain begitu sehingga tidak ada yang lihat. Oh. Faqala, lalu Rasul mengatakan, "Man hadhihi, siapa ini?" Faqultu anna Ummu Hani, aku adalah Ummu Hani. Ya. Ya udah itu adik kakak aja itu. Ya, sepupunya. Baik. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanya siapa itu? Ya menunjukkan apa itu? Menunjukkan bahwa penghalangnya itu tidak transparan. Jadi penghalangnya kalaupun kain, tetap saja kainnya kain tebal sehingga tidak terlihat. Rasul tidak tahu. Ya padahal mestinya tahu lah itu. Bertahun-tahun hidup bersama mereka. Ya, karena bapaknya Ummu Hani itu yang memelihara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Ya, sampai matinya Abu Thalib. Baik, itu ya. Terus berikutnya hadis nomor 281 Imam Bukhari dengan sanadnya dari Ibnu Abbas dari Maimunah. Qalat, ia mengatakan, satartun nabiyya, aku menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasilu minal janabati, sedang beliau mandi dari janabah atau karena junub. Jadi bagaimana itu? Ya kasih penutup, kasih penghalang, kasih sutra, kasih triplekta apa ya kalau sekarang ya. Ya paling mudahnya kain. Faghasala yadayhi. Lalu beliau membasuh kedua tangannya. Tsumma sabba bi yaminihi ala shimali faghasala farjahu wa ma asaba. Ya, lalu beliau mengguyurkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, lalu beliau membasuh kemaluannya dan apa yang mengenainya. Ya, dan seterusnya, ya. Baru setelah itu beliau wudu, kemudian beliau mandi. Jadi apa ini? Yang dijadikan sebagai dalil adalah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hatta mandi di rumah itu ada dikasih penghalang supaya tidak terlihat.
Tapi istrinya melihat, ya, istrinya melihat. Kenapa? Nah, mandinya bersama. Ya. Itu ya. Hadis ini sudah kita lewati ya. Baik, sampai di sini dulu. Ya, masih ada lagi nih hadisnya. Ya, baik. Satu lagi ya. Hadis nomor 282 masuk di babu idzah talamatil mar'atu. Ini bab apabila perempuan mimpi. Ya, mimpi basah. Nah, ihtalam tuh ya mimpi basah. Imam Bukhari dengan sanadnya dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Ya, bahwa dia mengatakan Ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha. Datang Ummu Sulaim istrinya Abu Talha ila Rasulillah. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu ia mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Apakah perempuan itu wajib mandi apabila dia mimpi basah? Faqala Rasulullah. Ya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am idza ra'atil ma'a." Ya, apabila dia melihat ada basah, ada air. Ada maksudnya memang basah, ya. Baik. Ya. Ini keterangannya panjang. Baik ya, saya kira ini cukup bisa difaham ya. Sampai di sini dulu, barangkali ada pertanyaan.